Gendang tak akan enak didengar bila orang memukulnya sesuka hati. Untuk itulah aturan dibuat, agar kita menghasilkan ritme yang merdu dan harmonis. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Peraturan dibuat agar semua berjalan lancar dan tertib. Namun, kerap kali ada yang melanggar. Karunia dipakai semaunya tanpa mempertimbangkan keteraturan. Paulus mengingatkan bahwa semua yang dilakukan dalam ibadah harus bertujuan untuk membangun. Karunia seperti menyanyi, mengajar, bahkan bernubuat dan berbahasa lidah harus digunakan secara bergantian sesuai dengan aturan. Ia menekankan pentingnya mendengarkan, memberi ruang kepada yang lain, dan membuka hati untuk belajar. Ia ingin jemaat mengerti bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam kekacauan, sebab Tuhan mereka ialah Tuhan keteraturan dan damai sejahtera. Ibadah yang kacau tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru membingungkan dan merugikan banyak orang. Sebaliknya, ketika kita mengutamakan kerendahan hati dan saling mengindahkan, ibadah menjadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Teratur bukan berarti membatasi kuasa roh, tetapi memberi ruang agar setiap karunia bekerja dengan utuh dan saling melengkapi. Kita hidup pada zaman yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan rohani harus berjalan bersama dengan kedewasaan rohani. Tanpa aturan, apalagi ibadah, pujian pun akan berubah menjadi kebisingan. Ketika kita bersedia diatur dan dibentuk, tubuh Kristus dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Setiap orang dipanggil untuk saling melayani, bukan saling mendahului. Kita perlu belajar menahan diri, memberi kesempatan bagi yang lain, dan menghargai karunia satu sama lain. Ketika ibadah dijiwai semangat kerendahan hati dan keteraturan, hadirat Tuhan akan nyata dan jemaat pun mengalami pertumbuhan yang sejati. Mari kita menciptakan harmonisasi ibadah yang baik, di mana kasih, kepekaan, dan keteraturan berjalan beriringan dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling melayani dengan rendah hati. Tolong kami belajar menahan diri, memberi kesempatan kepada sesama, dan menghargai karunia yang Engkau berikan kepada setiap orang. Tanamkan dalam hati kami semangat kerendahan hati dan keteraturan, agar setiap ibadah yang kami lakukan dipenuhi kasih, kepekaan, dan tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa agar hadirat-Mu semakin nyata di tengah kami, dan jemaat-Mu mengalami pertumbuhan yang sejati. Jadikanlah kami alat harmonisasi yang baik dalam pelayanan dan persekutuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.